Saya Made Yunanda dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang sel elektrokimia. Sebelumnya, apa sih elektrokimia itu? Nah, elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik. Elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta atau sel Galvani dan sel elektrolisis. Namun, di sini kita akan membahas tentang sel volta atau Galvani saja. Nah, prinsip kerja sel volta itu adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Jadi, prinsip kerja dari sel volta adalah pemisahan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Anoda dan katoda dicelupkan dalam elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam dan sirkuit luar. Katoda dilambangkan dengan kutub positif dan anoda dilambangkan dengan kutub negatif. Potensial sel volta. Potensial elektroda yang dibandingkan dengan elektroda hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm disebut potensial elektroda standar atau E0. Potensial elektroda tersebut mengacu pada reaksi reduksi elektroda sehingga disebut potensial reduksi standar E0 reduksi. Potensial sel volta dapat ditentukan melalui eksperimen dengan menggunakan voltmeter atau dihitung berdasarkan data potensial elektroda standar. Unsur yang mempunyai E0 reduksi lebih besar mengalami reaksi reduksi di katoda. Unsur yang mempunyai E0 reduksi lebih kecil mengalami reaksi oksidasi di anoda. Nah, menurut Masterton Harley 2011, besarnya E0 sel dirumuskan sebagai berikut. E0 sel sama dengan E0 reduksi plus E0 oksidasi. Nah, yang ketiga itu deret volta. Unsur-unsur yang disusun berdasarkan urutan potensial elektroda standar membentuk deret yang dikenal sebagai deret keaktifan logam atau deret volta. Semakin ke kanan sifat oksidator makin kuat atau mudah tereduksi, dan semakin ke kiri sifat reduktor semakin kuat, mudah teroksidasi. Nah, sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada baterai kering atau sel Liklansi. Sel baterai merupakan pengembangan dari sel Liklansi pada tahun 1839 sampai 1882 dengan desain awal yang tetap dipertahankan, yakni sel kering mangan. Sel kering mangan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bungkus dalam zinc atau Zn sebagai elektroda negatif atau anoda, batang karbon atau C sebagai elektroda positif katoda, dan pasta Mn, MnO2 dan NH4Cl yang berperan sebagai elektrolit. Baterai ini banyak digunakan untuk senter, radio, dan mainan. Potensial sel sebesar 1,5 V dan menurun sejalan dengan lama pemakaiannya. Sel Liklansi tidak dapat diisi ulang sehingga disebut dengan sel primer. Yang kedua ada sel aki. Aki merupakan sel volta yang banyak digunakan dalam kendaraan bermotor. Sel aki dapat diisi ulang kembali sehingga disebut dengan sel sekunder. Aki disusun dari lempeng timbal atau Pb dan timbal oksida atau PbO2 yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat atau H2SO4.
Apabila aki memberikan arus maka lempeng timbal bertindak sebagai anoda dan lempeng timbal dioksida PbO2 sebagai katoda. Pada kedua elektroda tersebut, timbal sulfat PbSO4 apabila keping tertutup oleh PbSO4 dan elektrolit telah diencerkan oleh air yang dihasilkan, maka sel akan menjadi kosong. Untuk mengisi kembali, maka elektron harus dialirkan dalam arah yang berlawanan menggunakan sumber listrik dari luar. Nah, tadi sedikit penjelasan tentang sel elektrokimia. Sekian, apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.